Selamat bertemu kembali dengan mata pelajaran Otomatisasi Tata Kelola Keuangan kelas 12 OTKP. Dalam video ini materi yang dibahas yaitu mengenai pengelolaan dana kas kecil. Dana kas kecil. A. Sistem pengelolaan dana kas kecil. Pengertian sistem metode dana tidak tetap atau fluktuasi fund system adalah suatu metode pengelolaan dana kas kecil dengan ketentuan jumlah kas kecil tidak tetap atau selalu berubah-ubah menyesuaikan dengan kebutuhan perusahaan pada suatu periode. Oleh karena itu, jumlah pengisian kembali tidak akan sama dengan jumlah pengeluaran kas kecil. Berbeda dengan metode impres, metode fluktuasi mengharuskan pemegang dana kas kecil untuk langsung mencatat transaksi pemakaian dana kas kecil ke dalam jurnal sehingga saldo akun kas kecil menunjukkan saldo fisik dana kas kecil yang sebenarnya. Dan pada akhir periode tidak diperlukan penyesuaian terhadap saldo akun kas kecil. Ciri-ciri metode dana tidak tetap. 1. Pembentukan dan pengisian kembali dana kas kecil dicatat di debit dalam akun kas kecil. 2. Bukti pengeluaran kas kecil dicatat dalam buku jurnal kas kecil dengan mendebit akun-akun yang terkait dengan penggunaan kredit akun kas kecil. 3. Besar jumlah dana kas kecil yang disediakan berfluktuasi disesuaikan dengan bagian-bagian pemakaian dana. Yaitu rumus metode dana tidak tetap. Rumus metode dana tidak tetap ketika di jurnal ke dalam kas kecil ada 3 tahapan. Yang pertama adalah pembentukan dana kas kecil. Ketika di jurnal, posisi di debit adalah kas kecil, sedangkan di kredit adalah kas. Pada tahap kedua mengenai transaksi, yaitu pembelian-pembelian yang terjadi dalam kas kecil. Seperti biaya materai, biaya listrik, pembelian ATK, pembayaran air, atau biaya iklan, dan sebagainya. Biaya-biaya tersebut ketika di jurnal posisinya adalah di debit, sedangkan kas kecil di kredit. Yang tahapan ketiga adalah pengisian kembali. Ketika di jurnal, posisi debit adalah kas kecil, sementara kredit adalah kas. Soal satu persatu, yaitu pencatatan transaksi dalam jurnal kas kecil dengan metode dana tidak tetap. Soal pertama, pada tanggal 1 Januari 2021, bagian utang PT Nusantara memberikan cek senilai 10 juta kepada sekretaris dalam rangka pembentukan dana kas kecil. Jika di jurnal, Januari 1 kas kecil 10 juta di debit, kas 10 juta di kredit. Selanjutnya, pada tanggal 4 Januari, membeli perlengkapan kantor seharga 3.500.000. Jika di jurnal, Januari 4, perlengkapan kantor 3.500.000 di debit dan kas kecil 3.500.000 di kredit. Selanjutnya, pada tanggal 7 Januari, membayar biaya akun pengiriman barang sebesar 500.000. Jika di jurnal, Januari 7, biaya angkut pengiriman barang 500.000 di debit, sedangkan kas kecil di kredit sebesar 500.000. Selanjutnya, pada tanggal 12 Januari, dana kas kecil dianggap terlalu besar, dikembalikan ke kas pusat sebesar 1 juta. Jika di jurnal, Januari 12, kas 1 juta di debit, kas kecil 1 juta di kredit. Soal selanjutnya, pada tanggal 18 Januari membayar biaya servis kendaraan kantor senilai 200.000. Jika di jurnal, Januari 18 biaya servis di debit, kas kecil di kredit sebesar 200.000. Selanjutnya, pada tanggal 20 Januari membeli nasi kotak sebanyak 20 kotak, 20 kali 50.000 per kotak, sehingga jumlahnya adalah 1 juta. Untuk rapat dengan relasi. Jika di jurnal, Januari 20, biaya konsumsi 1 juta dan kas kecil 1 juta. Posisinya adalah di kredit, kas kecil dan biaya konsumsi di debit.
Tanggal 22 Januari, pembelian BBM Pertalite sebesar 100.000. Jika di jurnal, Januari 22, pembelian BBM 100.000 di debit, kas kecil 100.000 di kredit. Pada tanggal 25 Januari, membeli materai 10 buah dengan harga satuan adalah 6.000. 6.000 dikali 10 menjadi 60.000. Jika di jurnal, Januari 25, biaya materai 60.000 dan di debit dan kas kecil di kredit sebesar 60.000. Pada tanggal 30 Januari, pengisian kembali dana kas kecil sebesar 6 juta. Jika di jurnal, Januari 30, kas kecil 6 juta di debit dan kas 6 juta di kredit. Pemasukan ke dalam jurnal kas kecil dalam bentuk kolom seperti begitu. Soal-soal yang tadi kita akan kasih masuk ke dalam jurnal kas kecil. Kita lihat tanggal 1, kas kecil 10 juta di debit, kas 10 juta di kredit. Tanggal 4, perlengkapan kantor 3.500.000 di debit, 3.500.000 di kredit adalah kas kecil. Tanggal 7, biaya angkut pengiriman 500.000 di debit, kas kecil 500.000 di kredit. Tanggal 2, kas kecil terlalu besar, dikembalikan 1 juta, kas kecil 1 juta di debit, kas kecil dan kas di kredit. Dan selanjutnya tanggal 18, biaya servis 200.000 di debit, kas kecil di kredit 200.000. Tanggal 20, biaya konsumsi 200.000, 2 juta di debit dan kas kecil 2 juta di kredit. Tanggal 22, pembelian BBM 100.000 di debit dan kas kecil 100.000 di kredit. Tanggal 25, biaya materai 60.000 di debit dan 60.000 kas kecil di kredit. Tanggal 30, kas kecil 6 juta, pengisian kembali di debit dan kas di kredit. Sehingga total keseluruhannya adalah 17 juta. Begitu juga kredit 17 juta. Antara debit dan kredit harus seimbang. Demikian materi mengenai pengelolaan dana kas kecil sistem fluktuasi atau dana kas kecil berubah-ubah. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi anak-anak semua. Terima kasih.